Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan terima kasih karena sudah setia, menonton video kami, menonton video podcast kami dan mendengarkan podcast kami. Jadi sapaan ini bukan hanya untuk teman-teman yang menonton di YouTube atau menonton videonya saja, tapi juga untuk teman-teman yang mungkin sekarang kalian sedang sambil nyetir ya, dan sambil mendengarkan podcast kami. Jadi kemarin kita sudah sempat ngebahas soal bahwa aktor harus tahu diri, oke? Kita udah sempat ngebahas soal itu. Terus kita ngebahas juga soal eh, apa latihan tahu diri. Oke, kita sudah ngebahas soal latihannya. Kalau teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa tonton lagi videonya atau belum nonton ternyata silahkan ditonton lagi videonya karena kurang lebih more or less ini akan nyambung. Eh, terus kemudian di konten yang minggu kemarin kita ngebahas soal bagaimana caranya memahami diri yang ya sesederhana menggunakan dua pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah apa yang membuat kamu kamu dan kenapa. Teman-teman cukup menjawab dua pertanyaan itu. Pembahasan lebih dalamnya teman-teman silakan lihat di video yang uh, kemarin, yang minggu lalu. Nah, dan sekarang kita akan mulai ngebahas soal percaya diri. Sebenarnya kenapa kemudian kita memulai dari tahu diri, terus kemudian kita ngebahas soal eh, paham, karena di dalam pemahaman kami soal keaktoran, baik yang diajarkan oleh saya, oleh guru saya kepada saya, atau yang kemudian juga saya cari dan saya temukan, dan esensi yang saya temukan dari apa yang dibilang sama Stanislavski. Jadi gini, oke. Sebelumnya shout out ke Mas Rukman Rosadi karena beliaulah yang mengajarkan saya banyak hal soal pengetahuan keaktoran di masa-masa perkembangan awal saya, bahkan mungkin banyak sekali prinsip dia yang sampai sekarang masih saya pegang dan saya pelajari. Salah satu prinsip yang dia ajarkan kepada saya adalah 3 ruang. Ruang aku diri, ruang aku aktor, dan ruang aku peran atau aku tokoh. Semua orang punya istilah yang kurang lebih secara penyebutan berbeda tapi secara esensial sama. Ada yang bilang aku pelaku dan lain sebagainya. Dan karena kita ngomongin soal secara esensial, sebenarnya juga ketika saya baca, saya buka-buka bukunya Stanislavski. Jadi Stanislavski itu punya setidaknya yang tercatat ya, dan selesai ditulis, itu ada 4 buku yang sudah diterbitkan juga kalau nggak salah. Yang pertama adalah My Life in Art. My Life in Art kan autobiografi dia. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa menontonnya. Membacanya. Terus yang kedua, kalau dalam terjemahannya Elizabeth Hapgood, itu An Actor's Prepare atau persiapan seorang aktor. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sama, kalau nggak salah, saya di KM, I guess, aku lupa. Silakan ditulis ya, correct me if I'm wrong. Terus yang kedua bukunya Building a Character atau Membangun Tokoh, yang kalau nggak salah ditulis dan diterjemahkan oleh tim Garasi kalau nggak salah. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sebenarnya, tapi yang sudah selesai ditulis oleh beliau secara personal, si Stanislavski, judulnya Creating a Role. Kalau Creating a Role ini belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan oleh Elizabeth Hapgood itu diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan Creating a Role. Secara esensial sebenarnya kalau teman-teman baca persiapan seorang aktor, membangun tokoh, dan Creating a Role itu eh, 3 ruang yang kurang lebih sama seperti yang diajarkan Mas Rosa padaku. Persiapan seorang aktor adalah aku diri. Kenapa? Karena ketika teman-teman baca buku itu isinya adalah soal bagaimana kamu mengenali dirimu, bagaimana kamu tahu dan paham soal dirimu. Terus di building a character. Jadi sebenarnya menurutku penerjemahan membangun tokoh untuk building a character itu agak nggak tepat. Karena kan kalau di barat, peran atau tokoh itu kita menyebutnya role, bukan karakter. Karakter tuh seperti apa diri. So building a character tuh kalau dalam 3 ruang ini tuh masuk ke ruang aku aktor atau ruang pelatihan atau ruang studio penciptaan, ruang profesional kalau dalam bahasanya susah. Terus
yang terakhir di creating a role, itu justru adalah ruang aku peran atau ruang di mana kamu mulai bukan mulai menciptakan. Ya, kamu mulai bermain sebagai karakter, mulai mulai mencobakan hal-hal yang kamu temukan di karakter. Nah, mengikuti 3 ruang itu, kami kemudian, saya menemukan bahwa dalam fase aku diri yang disebut sama Mas Rosa, aku akan menggunakan istilah beliau dan mungkin aku akan menyebut namanya berulang kali karena memang dia yang ngajarin ke saya gitu ya. Saya tidak mau jadi murid yang durhaka karena orang dia yang ngajarin, masa saya bilang itu dari saya. Jadi di fase aku diri, kami kemudian menemukan bahwa di fase aku diri itu ada 4 subfase dalam bahasa kami. Ada 4 step yang kemudian harus dilalui oleh seorang aktor. Untuk proses mengetahui, untuk proses aku dirinya. Aku diri itu proses di mana kamu mengenal dirimu dan lain sebagainya. Itu ada 4 fase. Fase pertama seperti yang kita sebutkan kemarin. Fase pertama adalah tahu diri. Kami sudah menjelaskan soal tahu diri itu seperti apa. Yang kemudian kami strukturkan, kami sistematikan menjadi tahu diri secara fisik, tahu diri secara psikis, dan ya setidaknya 2 hal itu, fisik dan psikis. Lalu kemudian setelah tahu, di fase kedua adalah paham. Paham seperti yang kemarin kita bahas. Paham tuh nanya kenapa? Kenapa aku bisa begini? Kenapa aku pakai baju putih? Kenapa aku suka pakai celana hitam atau suka baju hitam? Kenapa rambutku begini? Kenapa warna kulitku begini? Dan begitu seterusnya. Jadi fase paham adalah fase di mana kamu mengetahui lebih dalam soal data-data yang sebelumnya sifatnya hanya sebagai data saja tanpa kita tahu apa di balik data itu. Paham? Di fase ketiga, ini yang penting sekali karena fase berikutnya adalah fase di mana saya merasa banyak orang menyalahartikan atau bahkan mungkin mispersepsi dengan salah arti sama ya kurang lebih. Jadi mereka memahami dengan kurang tepat kata-kata percaya diri. Gitu. Jadi di fase ketiga setelah tahu diri, lalu paham diri, lalu percaya diri di fase ketiga. Ketika saya mulai masuk ke fase percaya diri ini, saya ditempeli oleh banyak sekali pemahaman-pemahaman khalayak, pemahaman-pemahaman umum soal percaya diri, PD dan segala macam. Ada yang bilang bahwa dan sering sekali bilang ke saya, PD itu kamu berani, PD itu kamu misalnya kamu berani maju ke depan, itu kamu percaya diri dan lain sebagainya. PD itu bahkan yang bilang kalau lo jalan atau lari keliling lapangan atau keliling kampung dan telanjang itu lo percaya diri. Buat saya itu tolol, bukan percaya diri. Jadi kemudian saya berusaha mencari sebenarnya yang dimaksud dengan percaya diri itu kayak gimana? Apakah percaya diri adalah semata-mata berani, semata-mata nekat, semata-mata aku nggak peduli, gas gue naik. Aku nggak peduli, gas aku maju. Apakah itu adalah percaya diri? Setelah kami cari pakai cara gini, etimologis. Jadi kita berusaha untuk nyari tahu akar katanya dari beberapa bahasa. Kemudian kami menemukan bahwa percaya diri itu kan terdiri dari 2 kata ya teman-teman ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa penjelasannya begini dan kenapa harus melalui tahu dan paham. Nanti aku akan jelaskan dengan lebih sederhana. Percaya diri itu kan dari 2 kata, percaya dan diri. Diri ya ini. Secara sederhana ya, kalau kita gali lebih dalam pasti akan ada banyak jawaban esensialnya. Ada diri dan ada percaya. Percaya itu ketika kami berusaha untuk cari, ternyata kabarnya menurut beberapa sumber itu berasal dari bahasa Sanskrit yang bahasa Sanskritnya itu pratyaya. Pratyaya itu sebenarnya kalau kita nyari tuh ada banyak artinya karena dia menyesuaikan konteks. Ada yang bilang itu sebagai kata sambung, ada yang bilang itu sebagai kalau dalam sudut pandang Ayurveda itu dia bilang pratyaya itu sebagai cause atau penyebab gitu. Tapi ada juga sudut pandang yang kemudian bilang bahwa pratyaya itu kalau nggak salah dari Buddhism itu bilang bahwa pratyaya itu artinya belief atau kepercayaan, faith atau iman dan assurance atau keyakinan.
Terus kemudian kami jadi berpikir, oke, percaya tuh berarti keimanan, percaya tuh berarti percaya tuh berarti kepercayaan, berarti kita yakin. Oke, aku coba cek dalam bahasa Inggris. Ini yang menarik. Kalau di bahasa Inggris kan ada perwakilan satu katanya ya untuk percaya diri. Confidence. Itu udah, itu percaya diri. Ya ada yang beberapa yang menambahkan self confidence dan lain sebagainya. Tapi percaya diri itu kalau dalam bahasa Inggris berarti confidence. Dan kami kemudian berusaha untuk mencari akar kata atau etimologis dari si confidence ini. Ada yang bilang bahwa dia dari Prancis, dari bahasa Prancis. Tapi ketika kita menggali lebih dalam, ternyata confidence itu dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu confidere, yang berasal dari dua kata, satu prefix com dan videre. Confidere itu arti bahasa Inggrisnya adalah to have full trust or reliance. Reliance itu kepercayaan. Nah, kalau dari dua kata itu kan dia ada prefix atau imbuhan awal, which is com. Kemudian ditambah kata videre. Aku nggak tahu bagaimana penyebutannya. Mungkin teman-teman yang paham bahasa Latin bisa kasih tahu saya bagaimana cara menyebutkannya. Tapi tulisannya F-I-D-E-R-E, videre. Itu artinya to trust. Videre itu artinya to trust, untuk percaya. Jadi confidere itu to have full trust, untuk sepenuhnya percaya. Kemudian kami berusaha nyari lagi kan. Oke, berarti ada trust nih. Trust nih apa nih? Ada kan kalau kita ngomong soal percaya itu ada di bahasa Inggris ada percaya diri itu ada confidence. Kemudian ternyata ada penyebutan trust. Trust itu juga percaya. Kita bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia sebagai percaya. Kemudian kita berusaha nyari lagi dan kami menemukan bahwa ada beberapa sumber, banyak lagi ya, sumber-sumbernya. Ada yang bilang bahwa trust itu dari kata-kata traus, Old Norse, dari bahasa Norwegian kuno gitu, yang artinya adalah, ini balik lagi, artinya adalah confidence, help, or protection. Terus ada yang bilang dari Proto-Indo-European. Kalau dari Proto-Indo-European itu deru. Kalian akrab nggak dengan kata-kata true? True, benar, true. Ternyata itu dari Proto-Indo-European, deru, D-E-R-U. Yang artinya adalah be firm, hard, or solid. Kami berusaha mencari lagi dan kami menemukan bahwa kan ada percaya itu ada trust, meskipun mungkin ada sifatnya beda-beda, ada adjektif, ada yang sebagai verb dan sebagainya. Teman-teman yang paham sastra Inggris mungkin nanti bisa menjelaskan lebih jauh lagi soal akar kata dari ini. Gue cuma berusaha untuk menjelaskan dan mendefinisikan ulang percaya diri itu apa. Ada yang bilang belief. Belief itu dari kata tulisannya B-E-L-Y-F-A-N atau beliefan. Aku bacanya beliefan. Artinya yang to have faith atau or confidence. Terus belief juga berasal dari Proto-Germanic, Galaupian, yang artinya hold dear atau love, hold dear love gitu. Dan ada yang juga dari Proto-Indo-European, artinya look atau to care atau to care artinya. Panjang ya penjelasan soal kata percaya aja. Percaya diri aja penjelasannya kemudian jadi panjang. Tapi kemudian kami menemukan satu hal esensial yang sama dari semua kata-kata ini. Percaya diri atau dalam bahasa Inggris berarti confidence. Menurut kami dengan semua pemahaman kami ini, jangan-jangan berarti bahwa kamu have a full trust. Kamu tidak menanyakan atau tidak mempertanyakan apapun pada dirimu, sehingga itu kemudian disebut percaya pada diri. Jadi menurut kami sementara ini percaya itu adalah tidak memberikan pertanyaan apapun, sedikit pun. Even bahkan terfikir saja tidak. Jadi percaya diri menurut kami bukan berani, bukan.
Tapi karena ini kemudian kenapa menurut kami percaya diri ada di fase ketiga setelah paham. Karena percaya diri itu prosesnya kamu harus tahu dulu. Oke? Lalu kamu harus paham, ya. Setelah kamu paham, baru kamu bisa percaya. Analoginya sama kayak gini. Ketika kamu percaya sama seseorang yang kemudian mau kamu jadikan kekasih misalnya, kan kamu harus tahu dulu dia siapa. Ya kan? Setelah kamu tahu dia, maka kamu harus memahaminya. Oke? Setelah kamu memahaminya, kamu baru bisa percaya padanya. Itu langkah yang automatically gitu. Dan bagaimana jika kemudian objeknya kita ganti jadi diri? Artinya sebenarnya untuk percaya diri, itu artinya kamu membutuhkan pengetahuan atas dirimu dan pemahaman atas dirimu. Sehingga dengan dua hal ini, kamu jadi tahu, kamu jadi bisa percaya pada dirimu. Dan misalnya, akhirnya dalam contoh kasus, kamu disuruh untuk maju ke depan. Kalau kamu nggak tahu apa-apa tentang dirimu, kamu nggak paham apa-apa tentang dirimu, kamu tidak belajar, kamu tidak mempersiapkan banyak hal, kamu pasti nggak akan percaya bahwa dirimu bisa menyelesaikan apapun yang diminta ketika kamu diminta maju ke depan. Ya kan? Tapi bayangkan kalau kemudian kamu belajar, kamu tahu tentang dirimu. Aku tahu kalau aku nih tolol, maka aku harus belajar biar ketika nanti aku disuruh maju ke depan, I know what to do, dan aku jadi percaya sama diriku. Itu yang dilakukan. Mengetahui dan memahami dirimu. Baru kemudian kamu bisa maju ke depan tanpa rasa malu. Kamu bisa maju ke depan dengan, ya karena kamu percaya pada dirimu, oke. Orang lain yang melihatmu maju ke depan, menganggapmu sebagai orang yang, wah dia pemberani karena dia maju ke depan. Gimana kalau ternyata bukan pemberani, tapi karena kamu percaya sama dirimu, kamu percaya bahwa aku punya modalnya, aku paham diriku, dan aku disuruh maju ke depan, aku diminta untuk memainkan satu karakter. Oh ya, oke. Aku tahu diriku, aku tahu kemampuanku, aku tahu bagaimana biasanya aku berpikir, aku paham kenapa aku begitu, dan seandainya di tengah-tengah ada persoalan tertentu, I know how to handle it because I know myself. Oke, aku percaya sama diriku, tanpa tanda tanya sama sekali, tanpa pertanyaan sedikit pun, I just do it. And that's it. Aku percaya pada diriku. Nah, gimana kalau percaya diri tuh kayak gitu? Gimana kalau percaya diri tuh nggak bisa langsung lompat pada berani? Tanpa ada modal apa-apa. Berani aja. Tolol aja kalau kayak gitu namanya. Nah, dalam keaktoran, apa yang bisa dilakukan dengan percaya ini? Buat kami, ingat ini. Ada satu frase yang sangat terkenal di keaktoran. Frasenya kabarnya yang menyebut Stanislavski. Tapi sejauh saya pernah baca bukunya, saya belum pernah tahu dia secara langsung menyebutkan itu. Tapi frasenya adalah acting is believing. Acting itu mempercayai. Mempercayai apa yang sedang kita lakukan. Artinya, belajar acting di satu sisi adalah belajar percaya. Belajar bukan hanya percaya pada dirimu nanti, tapi juga bagaimana jika percaya pada hal-hal lain. Percaya bahwa misalnya, itu kenapa kami selalu merasa bahwa acting tuh mungkin ada yang bilang feels therapeutic. Gimana kalau enggak? Gimana kalau memang susunan keaktoran, susunan metode-metode keaktoran itu memang terapeutik jika dilakukan dengan baik dan benar, dengan pemahaman yang baik dan pemahaman yang benar. Bukan pemahaman untuk perform atau showing saja. Kalau pemahamannya hanya untuk perform dan showing saja, iya mungkin feels therapeutic. Tapi gimana kalau enggak begitu? Gimana kalau memang dia adalah sebuah susunan metode yang disusun dan dibikin memang kinder therapeutic karena punya efek tertentu secara terapeutik. Bisa menterapimu. Kenapa? Karena apa yang membuat kita khawatir, misalnya, atas apa yang akan kita lakukan ketika kita jadi karakter. Karena kita nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya? Kalau buat kami, persoalan sederhana. Kita mempertanyakan, maka kita nggak percaya. Selesai. Percaya buat kami adalah tidak mempertanyakan. Tapi buat kami, kita nggak bisa langsung lompat pada percaya. Karena kalau kita langsung lompat pada percaya, kita hanya seperti kebo yang dicocok hidungnya dan ngikut kemana aja. Yang bisa jadi arahnya buruk.
Buat kami, percaya harus dilalui dengan tahu soal dirimu, paham soal dirimu. Baru kamu bisa percaya pada dirimu. Lalu kemudian di acting, kamu bisa percaya sama apa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa kamu mempersiapkannya. Kamu paham bagaimana kamu mempersiapkannya. So when you do the acting, you believe in what you do. Kamu percaya sepenuhnya tanpa bertanya. Ini kemarin kasus yang terjadi ketika aku sedang melatih kelas rutinnya aku aktor. Ada teman yang merasa bahwa imajinasiku terganggu. Terus aku tanya, kenapa? Karena ketika imajinasinya muncul, aku mikir, gini nggak ya? Terus aku bilang, itu persoalannya. Imajinasi itu hanya bisa akan kuat dan konsisten hanya jika kamu tidak mempertanyakan imajinasimu. Gini, anak kecil kenapa sangat mudah untuk berimajinasi? Karena dia ketika lagi main, dia tidak pernah sekalipun mempertanyakan imajinasinya. Hanya orang tua aja yang kemudian datang, misalnya anak kecilnya lagi main dan bilang bahwa bolpen ini pistol gitu. Terus tiba-tiba ada orang tua datang, ini bukan pistol, ini bolpen. Kalian merusak kepercayaan anak-anak pada imajinasinya. Dan itu bayangkan kalau sepanjang kalian hidup dari kecil sampai gede, itu terus yang dilakukan sama orang-orang tua di sekitarmu. Ya jangan kaget kalau untuk percaya pada imajimu tuh kamu sangat kesulitan. Karena ya sekitar kita begitu. Maka buat kami, lagi-lagi ketika kita ngomongin soal percaya, percaya itu apa sih? Percaya itu adalah kamu tahu soal dirimu, kamu paham tentang dirimu, dan kamu tidak mempertanyakan satupun tentang apa yang sedang kamu lakukan. Dalam ruang acting, kamu tidak mempertanyakan apapun yang sedang kamu lakukan. Kamu tidak mengkhawatirkan, oh ntar begini, oh ntar begitu. Kamu tidak punya kekhawatiran itu sama sekali. Kekhawatiran kan muncul dari pertanyaan. Ntar kalau gini gimana ya? Itu kan pertanyaan, bro. Ntar kalau gua gini, ntar kameranya gitu. Itu kan pertanyaan. Ntar kalau gua gini ketangkep ya kak ya kameranya. Itu kan pertanyaan. Akhirnya mengganggu flow dari apa yang sedang kamu lakukan. Kamu harus percaya pada dirimu. Lalu pada titik berikutnya, kamu percaya pada orang lain. Kamu percaya pada kameramen, dia bisa nangkep. Kalau ntar nggak bisa nangkep, ada tik berikutnya. Dan selesai. Itu kenapa aktor harus paham lensa di satu sisi. Aktor harus paham lensa untuk tahu seberapa nih gue. Untuk tanya frame, gue seberapa? Oh, gue cuma mau nangkep lu segini doang, Ben. Oke, berarti gue nggak perlu gerak macem-macem ya. Gue nggak perlu kesini-sini ya. Oke. Tahu dulu. Kemudian kita paham, kemudian kita percaya, dan udah kita tinggal main, kita percaya sama kameramennya, percaya bahwa dia akan menangkap apapun yang kita lakukan dengan kesepakatan bahwa aku tahu framemu seberapa, aku tidak akan menyulitkanmu, aku akan bermain sesuai frame yang kamu punya, atau ada beberapa DP yang lu main aja, ntar gue yang nangkep, dan selesai, enak banget tuh sebagai ruang bermain, main aja kita bisa-bisa, gitu. Dan buat kami, fase ketiga ini adalah fase yang paling penting dalam upayamu menjalani semua proses keaktoranmu. Dalam ruang mencari karakter, dalam ruang bermain karakter, dan bahkan dalam ruang setelah memainkan karakter di kehidupan nyatamu di luar kehidupan karakter. If you know how to believe in yourself, if you learn how to believe in yourself, you don't have to worry anything will happen to you. Because you know, nih, agak keagamaan ngomongnya ini, inna ma'al usri yusro. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Dalam sudut pandang Islam, menurut saya, pada satu waktu yang bersamaan, ketika Tuhan memberikan kita masalah, di satu waktu yang bersamaan, dia ngasih solusinya. Tapi kenapa kita kemudian nggak kunjung ketemu solusinya? Gampang, kita nggak percaya sama diri kita sendiri, kita nggak percaya bahwa dia memberikan solusi pada satu waktu yang bersamaan. Dan memang sesulit itu percaya. Jadi nggak usah khawatir kalau pada beberapa momen kamu merasa gagal. Karena percaya tuh kayak butuh latihan yang cukup panjang gitu. Dan harus konsisten. So, itu kita mendefinisikan ulang percaya diri. Percaya diri itu bukan lu berani aja, bukan itu. Tapi percaya diri adalah kamu tahu dan paham tentang dirimu dan kamu tidak mempertanyakan apapun yang sedang kamu lakukan. Oke?
Perbincangannya akan jauh lebih panjang. Tapi kalau teman-teman tidak setuju, silakan tulis saja di kolom komentar atau kirim aja DM ke kami. Kami mungkin akan bisa jawab dan kita mungkin bisa akan ngobrol soal bagaimana sebenarnya memposisikan percaya diri. Oke, terima kasih. Itu dulu video podcast kita kali ini. Sampai bertemu di video podcast berikutnya. Dan seperti biasa, saya, Ben Bening, Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, dan Marlon Brando menunggu kalian di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video podcast berikutnya. Viva Actor.